Kita marah sama orang. Anak-anak lajang menggoda anak gadis lewat, hai, godain kita dong. Apa kata si cewek? Wih, kau mau sama aku, kata dia. Cinta ditolak, dukun bertindak. Diambilnya air ludah anak gadis itu, dibawanya ke dukun. Bacakan dukun lah, kak kang telinga bosi, mulut tersongkang gitu, kunci-kunci Allah. Santet, habis itu malam tak lelap, tidur tak lelap, makan tak kenyang. Mana bisa dituntut? Tak bisa. Sampai sekarang masalah santet ini tak bisa. Maka jagalah diri. Dampak dari sihir itu selain berdampak kepada kekufuran, juga bisa berdampak kepada fisik yang terbebani. Ini ciri-cirinya. Jadi kalau Anda ke dokter misalnya berobat, kan nggak teridentifikasi, nggak ada nih penyakitnya, biasa aja kok, ibu sehat, pas sehat gak ada masalah. Tapi kok kayaknya nggak enak gitu kan, berat. Mau ibadah susah, cirinya itu salah satunya ke ibadah malas, capek gitu kan, dunia lancar dikerjakan, atau pada ciri tertentu aja, begitu kesini nggak enak, kesini keluar nggak lagi, ya, ini nyaman, ini kok enggak gitu. Jadi kadang-kadang spesifik. Yang lebih jahat lagi nanti semua hal sulit dikerjakan, sudah nggak bisa bangun, kayak berat dan sebagainya. Tapi dicari tuh di MRI macam-macam nggak ketemu, tapi ada gitu terasa dan sebagainya. Bahkan sihir itu adalah kerjasama antara manusia dengan syaitan. Tapi tetap lemah di depan ayat-ayat Allah, lemah. Maka kalau Anda mengalami ini, sudah bahasa Qurannya sederhana. Qul a'udzu birabbil falaq. Jangan cari obat dari manusia lagi, gak akan ketemu. Silahkan cari sampai kiamat kurang 2 hari, gak akan nemu. Tingkatkan ibadah kepada Allah. Ya, ibadah aja. Termasuk langkah pencegahan, Bu ya. Bapak, langkah pencegahan, biasakan berzikir, tingkatkan zikir kepada Allah. Ya, apa itu zikir? Bukan hanya kalimat-kalimat yang baik, bukan. Zikir itu banyak, segala aktivitas yang mendekatkan kita dengan Allah. Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali, Al-Fatihah sekali, pangkal Al-Baqarah 5 ayat sekali, ayat kursi sekali, ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati sekali. Dibacakan ke air, diminum dan dimandikan. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Di hadis Muslim, hadis 591. Yang ini ibu bacanya sudah hafal. Saya cuma tunjukkan referensinya. Ini la ilaha illallah lahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya kan? Yang ini hadis Muslim, hadis 597. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian setelah itu bacakan ayat kursi Al-Baqarah ayat 255. Setelah itu bacakan 3 surah terakhir. Qul a'udzu birabbin qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, gitu kan? Itu ada di Abu Dawud nomor hadis 1523. Dan 3 surah ini disebut dengan mu'awwadzatis tsalath. 3 surah yang digunakan untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan semua makhluk. Ya, mu'awwadzatis tsalath. Kalau enggak sempat 3 surah, bacakan 2 surah terakhir. Disebut mu'awwadzatain. Di Al-Falaq dengan An-Nas. Tapi kalau mau bagus, mulai dari Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setelah itu kemudian Ibnu Majah nomor hadis 925, berdoalah kepada Allah, minta supaya dijaga. Ya, doa yang paling singkat, minta yang umum-umum. Ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu yang paling singkat dibacakan oleh Nabi setelah salat di Ibnu Majah nomor hadis 925. Jelas dalam Al-Quran disebutkan, bahkan dalam hadis Bukhari, Nabi Muhammad SAW tersihir selama sebulan. Hadis Bukhari menyebutkan masalah itu, bahwasanya Nabi SAW disihir oleh seseorang yang bernama Lubab bin A'sam, orang Yahudi dari suku Za'far. Orang ini mengambil potongan sisir Nabi SAW, kemudian mengambil potongan rambutnya dan menyihir. Dan dengan hikmah Allah SWT, Nabi SAW kena sihir. Pada saat Nabi SAW kena sihir, beliau selama sebulan tidak tahu ya, apakah sudah mendatangi istrinya atau tidak. Sampai Nabi SAW berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan datang petunjuk. Ternyata ada malaikat datang dalam mimpi beliau dan menjelaskan kalau rambut dan potongan sisir beliau diambil oleh Lubab bin A'sam dan ditaruh di sebuah sumur di suku Za'far, yang kebetulan ini adalah suku Yahudi yang tinggal di Madinah. Maka Nabi SAW keesokan paginya memanggil Ali dan Zubair radhiyallahu anhuma. Kemudian datang ke sumur tersebut, dibongkar, dan Nabi SAW melihat rambut dan sisir beliau dililit di sebuah batang kurma yang sudah rusak. Kemudian Nabi SAW memusnahkan buhul tersebut.
Beliau pulang kepada Aisyah berkata, ya Aisyah, saya sudah menemukan masalahnya, ternyata sisir rambut saya diambil oleh Lubab bin Asam dan Allah berikan petunjuk. Kalau sihirnya sudah demikian kuat, gak mempan diatasi, maka solusi terbaiknya umroh aja. Umroh aja, datang ke Mekah, ke Madinah. Ya. Karena sihir gak bisa menembus dua kota ini, maka simpul-simpulnya akan terlepas dengan sendirinya. Ini saran saya. Dibacakan ayat kursi, dibacakan Al-Fatihah, dibacakan ini, asal niat ruqyah pasti insya Allah dengan izin Allah, gitu kan. Hancur, binasa, banyak sekali kasus-kasus masalah ini. Jadi memang ada itu, ada. Tapi mereka tidak mungkin menang. Kata Allah SWT, wala yuflihu sahiru haitsu ata. Tidak mungkin ada penyihir yang bisa menang di depan ayat-ayat Allah. Masalah sembuh cepat atau lambat itu kuasa Allah SWT. Mungkin Allah memang masih mau uji dia beberapa hari, beberapa bulan, bisa terjadi. Ada orang subhanallah sembuh seketika. Tapi jelas itu ada. Ya. Bahwa harus dipercaya, nggak boleh nggak, karena itu dari bagian daripada syariat kita. Dah, bacalah itu.